Apa kata mereka? Yang membuat virus corona ini adalah Illuminati. Mereka yang menciptakannya dan mereka sudah merancangnya, dan kita sudah tahu semua Illuminati dan Freemasonry punya program 2022. Jumlah populasi manusia di muka bumi ini hanya 500 juta saja boleh lagi masih hidup. Berarti selebihnya harus mati. Lalu kata setan itu, kami yang bertugas untuk menyebarluaskannya. Teringat oleh saya hadis Nabi, la adwa, tidak ada satupun penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Ternyata penyakit menular itu penularannya adalah bantuan jin dan setan. Kata Rasulullah berikutnya, nanti di akhir zaman akan ada tahun-tahun di mana umatku akan terhalang melaksanakan ibadah umroh dan haji. Allah. Novel corona baru, bentuknya cantik, namanya juga cantik. Ternyata umur orang tak lama kalau sudah dihinggapinya. Dan yang paling mengerikan sekarang, sebelumnya ada tanda-tanda Pak, mudah orang bisa dideteksi dan ada alat untuk mendeteksinya. Sekarang virus novel corona baru ini sudah bermutasi, dan ini yang sangat dikhawatirkan Pak. Setelah diuji di lab, diuji oleh beberapa pakar dan para ahli, COVID-19 ini, virus ini mampu bertahan di benda mati sampai 9 jam lamanya. Bisa bertahan di uang kertas. Dipegang uang kertas, maka dipegang lagi uang kertas itu oleh orang lain. Pindahlah pada orang lain itu. Dipegang gagang pintu, siapa yang megang gagang pintu itu berikutnya, maka orang ini akan terkena. Lift, tombol-tombol lift itu, siapapun yang terkena infeksi virus ini, apabila ditekannya, maka menempellah virus itu di sana. Siapapun yang menekan berikutnya akan pindah kepadanya. Begitu cepat. Sampai-sampai kaum muslimin yang kami muliakan, wali kota Wuhan hilang. Direktur rumah sakit Wuhan meninggal dunia. Orang-orang keren satu persatu bertumbangan di Cina. Dan sekarang sudah menular ke tetangganya, Iran. Wakil Presiden Iran positif terkena COVID-19. Wakil Menteri Kesehatan yang ada di Iran juga positif terkena COVID-19. Angka yang terinfeksi sekarang di Iran itu begitu cepatnya melaju. Di Korea Selatan hanya gara-gara seorang wanita tua yang membawa COVID-19 super, satu gereja yang jumlahnya 1000 orang, 80 saat itu juga langsung terinfeksi. Yang lain diburu. Dan sekarang satu kota Daegu dimatikan. Kaum muslimin yang kami muliakan, apa yang terjadi dengan dunia? Itali, justru di pusat Vatikan Roma, virus ini sudah mengganas dan membabi buta. Dia tidak peduli dengan siapapun, jabatan apapun, kayanya berapapun, nggak peduli. Virus corona menyerang. Dan sekarang Paus menyuruh-nyuruh kemana-mana seluruh dunia, ayo kita berdoa, ayo kita berdoa. Kaum muslimin yang kami muliakan, mana Xi Jinping yang mengatakan tidak ada kekuatan yang bisa mengguncang Cina? Cina dalam krisis yang terberat dalam sepanjang sejarah mereka. Mungkin wahai kaum muslimin, bila 2 minggu ke depan tidak ada solusi dan tidak ada jalan keluar, Cina mengalami kebangkrutan dan pemerintah komunis Cina diyakini dengan ini berakhirlah sejarah mereka. Apa yang bisa kita katakan? Takbir. Ini yang bisa kita katakan. Allahu Akbar. Yang merasa sok dirinya besar dihinakan oleh Allah hanya dengan virus. 80 kota di Cina di karantina, diisolasi. Seluruh orang Cina di mana-mana ditolak, dianggap sebagai pembawa virus, pembuat virus dan sebagainya. Kita tidak menginginkan itu semua, karena ada juga yang bertanya, Ustaz, kita patut sujud syukur tidak? Saya katakan, kenapa sujud syukur? Karena Allah telah menghinakan mereka setelah mereka perlakukan saudara kita muslimin Uighur di Xinjiang, Cina sana. Apa yang mereka buat? Saya katakan, lalu dengan itu apa yang terjadi? Apakah kita dengan sujud syukur akan menjadi gemuk badan kita? Dengan sujud syukur akan menjadi menang kita? Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, padahal petakannya sekarang sudah meliputi seluruh dunia. Sekarang Indonesia termasuk, warga Indonesia termasuk yang dilarang untuk diterima di mana-mana. Kenapa? WHO dan dunia tidak percaya Indonesia steril dari COVID-19 ini. Mereka tidak percaya. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, jamaah-jamaah umroh kita yang akan berangkat tidak boleh terbang. Yang udah terlanjur mendarat disuruh balik ke Indonesia. Ya Allah ya Rabb, ini menandakan apa Pak?
menandakan mereka tak percaya kalau Indonesia masih steril. Padahal Menteri Kesehatan kita sudah menyatakan dengan tegas dan lugas bahwa tidak ada. Apa kata WHO? Tak percaya kata WHO. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, masalahnya negara-negara hebat sekitar Indonesia ini sudah kena semua. Australia sudah kena, Singapura yang begitu keren sudah kena, Kuala Lumpur sudah kena, Filipina, Thailand sudah kena, Jepang yang begitu hebat teknologinya sudah kena kelimpungan sekarang. Bapak mau sebut negara apa? Sudah lebih 37 negara sekarang sedang, apa kata WHO, apa kata PBB, kalau ada negara mengaku negaranya masih belum terinfeksi oleh virus corona, jangan percaya dan justru negaranya akan diboikot. Dan ini berbahaya kaum muslimin. Jadi apa yang perlu kita syukuri? Ini adalah petaka, ini adalah bencana. Memang di satu sisi Allah sedang memberikan pelajaran. Kalian jangan sombong-sombong di depan saya. Itu baru satu tentara saya gerakkan yang bernama virus. Baru itu yang Allah gerakkan. Allah belum gerakkan lagi laut, Allah belum gerakkan lagi angin, Allah belum gerakkan lagi bumi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap hari bumi, laut, daratan, angin berdoa kepada Allah. Ketika Allah dimaksiati, doa mereka, ya Allah, kami tak sanggup, kami tak tahan, kami tak kuat melihat engkau hari demi hari didurhakai, dimaksiati, disekutukan. Apa kata bumi? Izinkan hamba menggoyang diri, mengguncang diri, izinkan hamba membelah diri, hamba hancurkan mereka sebagai azabmu buat mereka, ya Allah. Rahmat Allah masih menahan, jangan sekarang. Laut berdoa kepada Allah. Ini hadisnya sahih. Nabi berkata laut berdoa. Ketika orang-orang berbuat maksiat sekitar laut, bahkan di bumi ini orang bermaksiat kepada laut, kepada Allah, laut berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan hamba untuk menggulung mereka tsunami. Izinkan hamba untuk menyalurkan azabmu dan menjadi azabmu buat mereka. Allah dengan rahmatnya menahan, jangan sekarang. Tapi ingat ya, ini akhir zaman. Allah tak main tahan-tahan lagi. Camkan ini baik-baik. Allah tak main tahan-tahan lagi. Kalau selama ini kata Rasulullah Allah masih tahan, tapi di akhir zaman tangan mencincang, bahu memikul. Anda berkata diberi kontan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang akibat satu makhluk kecil ini, jamaah umrah mulai terancam untuk tidak bisa melaksanakan ibadah. Dari berbagai negara Pak ditolak. Airport Jeddah sudah mulai melakukan mutasi dan mengembalikan seluruh yang datang. Maka berguncanglah dada saya, teringatlah oleh saya ceramah saya 3 tahun yang lalu. Dan ini saya bacakan, setiap ceramah sering saya sebutkan. Yang sering buka YouTube akan sering mendengarkan. Dan sekarang saya ulangi kembali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelang tanda-tanda besar kiamat besar nanti terjadi, akan menyebar penyakit-penyakit menular yang mematikan. Dan terjadi di zaman kita. Al-amradul ma'diyatul musta'siyah. Penyakit-penyakit menular yang sangat bandel dan sulit untuk dijinakkan. Menurut WHO, COVID-19 ini baru bisa ditemukan vaksinnya 18 bulan sejak COVID ini lahir. 18 bulan, ini baru 2 bulan sudah seperti ini sakaratnya ekonomi Cina, kehidupan Cina Pak. Jumlah yang mati juga sudah tidak tanggung-tanggung dan tidak bisa dibendung. Ini susahnya masalahnya. Makhluk ini tak nampak sementara dia nyata. Ibarat Allah yang kami muliakan, 18 bulan. Padahal menurut para pengamat ekonomi dunia mengatakan 2 minggu saja lagi kasus virus di Cina ini tidak bisa diatasi, 53% perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Cina mati dan tutup. Dalam 1-2 bulan ke depan enggak juga ada, maka sisa perusahaan yang ada akan mati seluruhnya. Batam sekarang juga sedang merintih Pak. Batam merintih. Coba siapa yang punya keluarga di Batam, tanyakan pada mereka bagaimana kondisi perusahaan di sana, bagaimana kondisi usaha-usaha raksasa di sana, pabrik-pabrik, tanyakan pada mereka. Rata-rata Indonesia bergantung kepada Cina. Segala bahan baku dari Cina, padahal sekarang bahan-bahan baku itu tidak bisa diproduksi. Kota-kota ditutup, pabrik-pabrik di stop, maka apa yang bisa dibuat?
angka kebangkrutan yang tidak terkira, kehancuran ekonomi yang sudah dipastikan akan terjadi. Ibadah Allah yang kami muliakan, ini sangat-sangat mengerikan. Gelombang yang akan besar akan terjadi di Cina sebentar lagi. Gelombang perlawanan rakyat melawan pemerintah komunis mereka. Melihat bagaimana sikap dan cara pemerintah komunis menghadapi kasus ini, di mana rakyat diperlakukan lebih hina daripada anjing gila. Ibadah Allah yang kami muliakan, ini pelajaran dari Allah. Hanya dengan virus, jangankan melawan Allah, dengan virus saja baru satu Allah gerakkan. Sudah seperti ini sebagaimana Allah menghabisi Namrus dengan bala tentaranya pakai lalat. Allah habisi Abrahah dengan pasukan bergajahnya yang ditakuti oleh ufuk timur dan barat hanya dengan burung ababil. Dan Ya'juj dan Ma'juj nanti yang tak terkalahkan jumlah mereka dan kekuatan mereka hanya dengan kuman dan virus yang lebih ganas lagi. Dan itu adalah riwayat terakhir keberadaan virus di muka bumi, yaitu menghabisi Ya'juj dan Ma'juj. Hanya satu malam mati satu bumi ini Ya'juj dan Ma'juj. Anehnya hanya Ya'juj dan Ma'juj saja yang dipilihnya. Dan juga ini terjadi, Pak, anehnya hanya orang-orang non muslim yang dipilih. Kalau ada muslim yang kena, pasti muslim ahli maksiat. Maaf kalau saya ngomong begini, kenyataannya demikian. Dan baru kemarin terbongkar ada seorang dokter muslim yang soleh, dokter berhasil meruqyah seseorang yang kesurupan jin. Setan yang ada dalam tubuh orang itu diajak berbicara dan berbicara tentang virus corona. Apa kata mereka? Yang membuat virus corona ini adalah Illuminati. This virus that was implemented by the United States in China, is it linked to jinns and magic, or is it just a chemical weapon? The Freemason Lodge has worked on this project for years without reaching the results. Mereka yang menciptakannya dan mereka sudah merancangnya, dan kita sudah tahu semua, Illuminati dan Freemasonry punya program 2022. Jumlah populasi manusia di muka bumi ini hanya 500 juta saja boleh lagi masih hidup. Berarti selebihnya harus mati. Ini program mereka, Pak. 50 program rahasia mereka, yaitu Freemasonry yang dikendarai oleh Illuminati dan Freemasonry, The New World Order yang dikendarai oleh Illuminati dan Freemasonry. Program mereka adalah matikan manusia sebanyak-banyaknya, dan mereka menciptakan virus yang ganas ini. Lalu kata setan itu, kami yang bertugas untuk menyebarluaskannya.